A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ayo Ikut Aku ke Neraka. Cerita ini ditulis oleh Umma Laila. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Gue sudah sampai kafe. Lo di mana? Galang mengirimkan sebuah pesan. Tak lama warna centang abu-abu berubah menjadi biru, pertanda bahwa pesannya sudah dibaca. Gue ada di sini, Lang. Arah jam 6. Galang mengedarkan pandangannya ke penjuru kafe. Matanya menangkap sosok yang tengah dia cari. Melanie, gadis cantik itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Dengan pasti kakinya dia langkahkan ke arahnya. Sudah lama nunggunya, Mel? Belum, Lang. Duduklah. Sorry, Mel. Baru bisa ketemu malam-malam gini. Kalau pagi gue kerja. It's okay. No problem, Lang. Lo mau ketemu. Gue aja udah seneng banget. Harusnya gue yang minta maaf karena ganggu kamu. Santai aja, Mel. Kita kan udah lama kenal. Galang menggaruk belakang kepalanya, bingung mau memulai pembicaraan seperti apa. Karena yang membuat janji ingin bertemu adalah Melanie, bukan dirinya. Mel, tadi gue udah ke rumah ibunya Bagas. Beliau masih sedih atas kematian anaknya. Gue bisa maklum sih. Soalnya Bagas anak kesayangan di keluarganya. Kamu yang sabar ya. Jangan bersedih terus-menerus. Hidup harus tetap berjalan. Perlahan Galang menggenggam jemari mulus milik Melanie. Melanie tak merespon, tak menolak ataupun menggenggam balik tangan Galang. Kamu sudah pesan minuman, Mel? Melanie menggelengkan perlahan kepalanya. Perlahan Galang melepaskan jemari milik Melanie dan memanggil pelayan dan memesan beberapa menu. Galang memindai wajah milik wanita di hadapannya itu. Kau selalu mempesona, Mel. Tentu saja Galang hanya membatin, tak mampu dirinya mengucapkannya langsung. Rencana yang sudah dia susun untuk malam spesial ini pasti akan berantakan kalau dirinya sampai keceplosan dan terlihat kurang ajar. Gue harus gimana, Lang? Bagas meninggal. Padahal kami sudah berjanji untuk segera menikah dan memiliki banyak anak. Aku Melanie menangis. Dia menangkupkan kedua telapak tangannya di wajah. Bahunya naik turun menahan isak tangis agar tak terdengar. Galang berdecih pelan. Ternyata Melanie sangat mencintai Bagas. Padahal orangnya juga sudah mati. Untuk apa ditangisi? Minumlah. Galang menyodorkan segelas air putih ke arah Melanie agar lebih tenang. Gadis cantik itu menolak saat Galang memesan minuman beralkohol. Thanks, Lang. Melanie melanjutkan ceritanya, di mana dirinya shock mendengar kematian kekasihnya itu. Sementara Galang terus berpura-pura menjadi pendengar setia. Sebenarnya Galang sudah muak mendengar betapa Melanie sangatlah mencintai Bagas. Tak sadarkah Melanie kalau dirinya pun sangat mencintai gadis itu. Thanks, Lang. Udah mau jadi teman curhat gue. Gue mau pulang dulu. Terima kasih atas waktunya ya, Lang.
Melanie berdiri lalu bersiap meninggalkan kafe. Tapi tangannya langsung dicekal Galang. "Sudah malam, Mel. Biar gue antar lo pulang. Bahaya cewek pulang malam sendirian." Melanie melepas perlahan cekalan Galang. Dia seolah sedang mempertimbangkan tawaran dari Galang. Hingga akhirnya dia menganggukkan kepalanya dan tersenyum manis sekali. "Oke, sorry ngerepotin lo ya." "Santai aja, Mel. Kalau lo pulang sendirian, malah gue yang merasa gak enak." Tak menunggu lama, dua si Jole itu sudah duduk manis. Mobil berjalan dengan pelan namun pasti. Di dalam mobil, Melanie hanya diam tak bersuara. "Mel." "Iya, Lang. Kenapa?" "Mau." Galang menyodorkan sebuah plastik kecil berwarna ungu sambil tersenyum. "Permen." Dahi Melanie berkerut tapi dirinya tetap menerimanya. "Iya, gue kalau lagi sedih suka makan permen. Buat mood poster gitu. Coba aja. Pasti lo ketagihan." Melanie tersenyum dan perlahan membuka bungkusnya. Saat hendak memasukkannya ke mulut, permennya jatuh ke dalam tas tangannya yang ternyata masih terbuka. "Yah, jatuh, Lang. Kamu punya yang lain?" "Aduh, tinggal satu itu. Gue belum beli lagi." "Oke, gak apa-apa. Gue makan yang ini aja deh. Sayang kan belum 5 menit juga." Melanie mengorek isi dalam tasnya. "Ketemu nih." Melanie menunjukkan permennya ke arah Galang, lalu memakannya. Galang menyeringai. "Gue kok pusing, Lang. Masih lamakah sampai rumah gue?" Galang diam membisu, tak menanggapi perkataan Melanie. Sudut matanya melirik perempuan yang kini telah tertidur di kursinya. Galang tancap gas, lalu memutar arah laju kendaraannya. Tidak jadi ke rumah Melanie, tapi justru ke indekos yang biasa dia sewa. Dirinya tak sekaya Joe untuk bisa menyewa kamar hotel bintang 5. Itulah kenapa dirinya ditolak mentah-mentah oleh Sasa. Galang masuk perlahan, sambil menggendong tubuh Melanie yang tak sadarkan diri. Lalu dia merebahkan perlahan tubuhnya di kasur busa tanpa ranjang yang telah tersedia. Kipas angin murahan dia nyalakan. "Sorry, Mel. Lo terlalu cantik buat disia-siakan. Sejujurnya, gue muak karena lo selalu ngomongin semua kebaikan Bagas. Padahal dia sudah mati. Lebih baik lo sama gue aja." Galang perlahan membuka seluruh bajunya hingga tersisa boxernya saja. Perlahan dia membelai wajah ayu Melanie, mendekatkan wajahnya ke arah wajah cantik yang selama ini hanya mampu ia lihat dari kejauhan saja. Galang menyadari jika dirinya tidak mendapatkannya dengan cara licik seperti ini, maka sampai dia jadi kakek pun Melanie takkan pernah jadi miliknya. Tiba-tiba Galang menjerit kesakitan, lalu pingsan. Singkat cerita, sudah sadar, Lang. Galang menggerakkan badannya berusaha lepas dari tali yang mengikatnya. Mulutnya tertutup lakban. Sementara itu Melanie menatapnya dingin sambil mengibaskan alat kejut listrik yang dia pegang. Galang melotot melihat betapa santainya Melanie. Melanie mendekatkan tubuhnya ke arah Galang, lalu berjongkok menatap wajahnya. "Kenapa, Lang? Lo kaget gue masih sadar? Padahal gue makan permen yang ada obat tidurnya." "Sorry, Lang. Gue gak bodoh."
Galang berontak kembali, tapi tenaganya terbuang sia-sia. Tali yang mengikat tubuhnya bukannya terlepas, namun justru semakin mengikat kuat. Gue gak makan permen dari lo. Waktu jatuh di tas gue tukar sama permen biasa. Kenapa? Lo kaget? Kini Galang terdiam. Matanya mulai menunjukkan rasa takut. Melani di hadapannya kini sangat dingin, kaku dan mengerikan. Enaknya, harus gue bunuh lo langsung atau pelan-pelan ya? Melani kembali menempelkan alatnya ke tubuh Galang yang tengah memberontak, dan akan dia ulang lagi dan lagi jika Galang tersadar dari pingsannya. Melani membanting alat kejutnya. Gue udah bosan sama mainan ini. Gue langsung saja ke acara utama deh. Melani mendekatkan wajahnya ke wajah Galang yang sudah pucat dan lemas. Tangannya tiba-tiba mencengkram wajah Galang dengan kuat. Lo inget Desi yang lo hamilin terus lo buang dia? Akhirnya dia mati gantung diri karena malu. Anggap saja barusan apa yang gue lakuin ke lo sebagai pembalasan atas kematian Desi. Melani melepas cengkraman tangannya dengan keras. Matanya menatap tajam tepat di bola mata Galang. Perlahan dirinya mengambil cutter dari dalam tasnya. Dia kibaskan tepat di muka Galang yang memucat. Lo masih ingat Waduk Sermolang? Masih ingat Ayu? Galang menangis. Tenaganya sudah habis. Hanya untuk menjerit pun dia tak mampu. Harga dirinya sebagai lelaki sudah musnah. Melani di hadapannya tak ubahnya malaikat pencabut nyawa yang mengerikan. Jangan menangis sayang. Ayo kita bermain dulu. Seperti kamu mempermainkan Ayu sahabatku. Melani menggoreskan perlahan cutter yang sisi tajamnya masih tersimpan dari tempatnya. Galang semakin pucat. Air matanya semakin deras. Harga dirinya sebagai laki-laki hilang sudah di hadapan perempuan yang sudah semakin gila. Psiko berdarah dingin. Apa mungkin Codan Bagas juga mati di tangan Melani? Galang sibuk dengan pikirannya sendiri, antara takut, sedih, dan menyesal yang tercampur aduk. Melani membuka lakban di mulut Galang. Melani kembali menempelkan alat kejut listriknya ke lidah Galang. Tak membuang waktu, Melani memotong lidah Galang hingga darahnya menyembur. Lo gak asik Lang. Gak seperti Jonathan yang gue ajak bermain kemarin. Melani melepaskan boxer milik Galang, menempelkan cutternya. Wajahnya kembali menatap wajah Galang yang berlumuran darah. Kembali ke neraka Galang. Bertemulah dengan Jonathan. Lalu katakan saya akan segera menyusul kalian berdua. Melani memotong kejantanan Galang dalam sekali tebas. Tak butuh waktu lama, Galang menggelepar dan mati. Melani mengusap wajahnya yang terkena percikan darah Galang dengan jemarinya, tersenyum mengerikan. Kau selanjutnya Sasa. Di tempat lain, suara notifikasi pesan M-Banking milik Sasa berbunyi. Tertulis, transfer 100 juta. Sasa tersenyum. Kini uang di rekening miliknya kembali terisi. Lumayanlah, Sasa bergumam. Lalu kembali menarik selimutnya. Pagi ini sangat dingin. Dia baru saja pulang ke rumah setelah semalam menemani teman kencannya yang seorang perwira polisi. Ponselnya kembali berbunyi. Kini notifikasi WhatsApp-nya. Om tunggu nanti malam di Hotel XXX. Jangan lupa dandan yang cantik.
Siap om. Sasa akan kasih om servis yang lebih memuaskan. Dan Sasa akan buat om melupakan Tante Sabrina yang sudah peot itu. Kirim. Sorry Melanie sayang, gak dapet om lo yang so alim itu. Bokap lo pun tak masalah. Sasa menyeringai. Dirinya dapat menggoda om Rudi ayah Melanie saat dirinya berkunjung ke rumah Melanie. Sayangnya saat itu orang yang ingin dia temui sedang pergi dan hanya ada om Rudi di rumahnya. Awalnya Sasa sama sekali tak ada niat ingin menggoda om Rudi. Tapi entah bagaimana mulanya, di rumah yang begitu besar dan hanya ada mereka berdua, Sasa dan om Rudi papa Melanie, saling terbakar birahi. Dan derita yang tak sengaja tumpah di paha mulut Sasa, hingga om Rudi yang baru saja kehilangan Sabrina kekasihnya, membuat hasrat mereka yang bergelora berakhir di ranjang kamar tamu rumah om Rudi. Ini kali ketiga om Rudi memesan dirinya di sebuah hotel yang lumayanlah bagi Sasa. Sejujurnya dirinya merasa sedikit bersalah karena telah berbagi selimut dengan papa temannya. Tapi demi uang dia tak peduli. Dirinya terlanjur sakit hati dengan penolakan Om Ilham di Yogyakarta kala itu. Dirinya yang berpura-pura sakit kepala memohon agar diantar ke hotel. Om Ilham setuju dan dia pikir pria itu sudah jatuh ke pelukannya. Ternyata dugaannya salah. Sesampainya di hotel, Om Ilham menolak diajak masuk ke kamar. Sasa mencoba menggoda tapi sia-sia. Bahkan dirinya dibuat mati gaya ketika Om Ilham membisikkan kata-kata yang menohok perasaannya. Maaf, saya tidak berselera dengan perempuan yang dengan mudah ranjangnya bergoyang karena uang. Om Ilham pergi meninggalkan Sasa begitu saja. Padahal dirinya sungguh terpesona dengan pria itu karena karismanya, bukan uangnya. Dirinya tidak pernah mengajak pria asing masuk ke kamarnya tanpa uang yang lebih dulu masuk kantongnya. Sasa geram dan merasa sangat terhina. Tubuh dan wajah yang selalu dia banggakan nyatanya tak mampu menyihir pria yang dia sukai agar bertekuk lutut di hadapannya. Suara bel rumah membuyarkan lamunannya. Sasa berdiri untuk menyambut tamunya. Melanie, tumben pagi-pagi buta ke rumah. Sasa, gue minta teh hangat boleh? Sasa mengerutkan dahinya. Tak lama kemudian dirinya berbalik menuju dapur untuk membuatkan pesanan temannya itu. Suara pintu depan yang ditutup dan dikunci. Suara Sasa tercekat tatkala mulutnya dibekap kain dari arah belakang. Matanya menoleh hendak memastikan keadaannya. Detik kemudian matanya membulat sempurna setelah mengetahui apa yang tengah terjadi. Tubuhnya berontak namun sia-sia karena perlahan pandangannya kabur dan dia tak sadarkan diri. Singkat cerita, sudah bangun. Gila lo Mel, apa yang lo lakuin ke gue? Cepat lepasin gue. Sasa kesakitan karena lakban yang dibuka paksa di bagian mulutnya dan juga tangan serta kakinya yang terikat tali di setiap ujung ranjangnya. Tubuhnya bergerak mencoba melepaskan ikatannya, namun percuma. Yang ada semakin dirinya bergerak, maka ikatan talinya semakin erat. Mel, cepat lepasin gue atau gue teriak nih. Melanie mendekati perlahan ke arah Sasa, duduk di samping ranjangnya sambil memainkan ponsel milik Sasa. Melanie tersenyum miring sambil membuka galeri di ponsel yang berisi video tak senonoh antara Sasa dan papanya. Jemarinya beralih menekan menu hijau yang berisikan percakapan antara sang papa dan selingkuhan barunya ini. Melanie tersenyum miring, lalu menatap Sasa yang terlihat panik. Jadi lo penggantinya Tante Sabrina, Sa?
Gimana bokap gue? Kuat mainnya di ranjang? Lepasin gue, Mel. Gue janji bakalan pergi dari kehidupan bokap lo. Please, lepasin gue. Lepasin? Iya, Mel. Lo harus lepasin gue. Anggap aja uang dari bokap lo itu upah karena gue udah bantu lo. Upah? Iya, upah. Upah karena gue udah bantuin lo buat bunuh Tante Sabrina. Sasa berusaha bernegosiasi. Melanie mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan tangannya digerakkan untuk membuka ikatan di tangan temannya. Senyuman terbit di wajah Sasa. Begitu ikatannya terlepas, maka dia akan segera melarikan diri, lalu mencari bantuan. Baginya Melanie saat ini sangat menakutkan. Sorot matanya sama mengerikannya seperti saat dia dan dirinya menghabisi nyawa selingkuhan papanya. Mel, lepasin gue, Mel. Lo mau kemana? Sasa berteriak saat gerakan Melanie terhenti. Melanie menarik kembali tangannya, lalu berdiri mengambil lakban, lalu kembali menutup rapat mulut Sasa. Sasa kembali menggerak-gerakkan tubuhnya. Ini apa, Sa? Lo masih ingat ini? Melanie menunjukkan sebuah benda tajam tepat di wajah Sasa. Lupa. Oke, coba lihat ini. Melanie menunjukkan deretan huruf yang agak memudar di pangkal benda tajam tersebut. Tulisan itu berbunyi, Sasa, untuk menandai siapa tuan dari benda tersebut. Lemah sudah seluruh persendian milik Sasa. Dia ingat betul benda yang kini dipegang oleh Melanie. Benda itu adalah cutter yang dia buang sesaat setelah dirinya merusak wajah Ayu yang sudah dia bunuh. Kenapa Melanie memiliki benda laknat itu? Wajah Sasa kini memucat. Senyuman yang sempat terbit kini redup kembali. Sasa kini bergetar ketakutan. Melanie menggoreskan perlahan cutter yang masih belum dia keluarkan ujungnya di wajah Sasa. Gue gak peduli soal perselingkuhan lo sama bokap gue. Dan soal pembunuhan Tante Sabrina waktu itu. Bukan gue bersenang-senang, tapi lo, Sa. Lo yang menyiksa habis-habisan Tante Sabrina di pantai dengan alasan membantu gue buat membalaskan dendam nyokap gue karena dihianati sahabatnya. Gue cuma lihat betapa kejamnya lo. Lo sadis, Sa. Sesadis dulu saat lo menghabisi nyawa Ayu sahabat gue. Sasa kembali menggoyangkan tubuhnya. Gue lihat semuanya, Sa. Saat lo dengan senangnya menyiksa Ayu. Saat lo dengan sombongnya bilang kalau Ayu hanya anak pembokat. Lo sangat bangga dan tertawa di atas penderitaan Ayu. Melanie tersenyum mengerikan. Perlahan ujung tajam cutter keluar dari tempatnya. Melanie menekan perlahan di wajah milik Sasa. Saat lo pukul kepala Ayu pakai kayu, karena takut Ayu bakalan lapor ke gue, dan kalian berempat bakalan masuk penjara. Lo ingat itu, Sa? Melanie mulai menggores wajah pucat Sasa. Darah perlahan menetes di pipi mulut Sasa bersamaan dengan air mata yang mengalir deras. Tertawalah, Sa. Ayu tertawa. Sama seperti saat lo menyiksa Tante Sabrina. Tertawalah. Jangan menangis, Sasa. Kembali Melanie menggores wajah Sasa di bagian yang lain. Pelan dan semakin dalam. Sasa menggelengkan kepalanya. Darahnya terciprat ke arah wajah dan rambut Melanie. Air matanya semakin deras mengalir. Namun, Melanie tidak peduli. Kenapa menangis, Sa? Tertawalah. Ayo tertawalah. Sama seperti saat lo merekam perbuatan Bagas.
Jonathan dan Galang yang sedang menodai Ayu sahabat gue. Kembali Melanie menggoreskan cutter miliknya. Tertawalah Sah. Teruslah lu tertawa. Sama seperti saat Ayu sahabat gue menangis di depan kalian semua waktu itu. Melanie terus melukis di wajah Sasa yang sudah dipenuhi, yang sudah sepenuhnya berwarna merah. Tertawalah Sah. Ayo tertawalah. Sama seperti saat lo merusak wajah Ayu sahabat gue. Padahal saat itu Ayu sudah meninggal. Ayo tertawalah Sasa. Melanie semakin menikmati tindakannya terhadap makhluk di hadapannya yang sudah tidak berdaya. Tertawalah Sah. Tertawalah. Sama seperti saat lo melanjutkan hidup lo, seakan tak terjadi apa-apa. Sementara gue harus menahan sakit karena rasa bersalah. Rasa bersalah karena tak mampu menolong sahabat gue satu-satunya. Ayo tertawalah Sasa. Kenapa kamu diam? Sret. Melanie semakin dalam menggores wajah Sasa, sementara si yang punya wajah perlahan kehilangan gerakannya. Tertawalah. Tertawalah Sah. Tertawalah saat lo nanti ketemu lagi sama Jonathan, Bagas, dan Galang yang sudah menyusul Ayu sahabat gue di akhirat. Tertawalah lalu minta maaf ke Ayu, sahabat gue yang lo bunuh dengan kejam. Sret. Singkat cerita, Melanie, apa maksudnya Ham? Iya Mbak, kita harus menjemput Melanie. Karena dalang dibalik pembunuhan berantai ini adalah Melanie. Apa Ham? Apa maksudmu kalau Melanie adalah pembunuh? Dia anak yang lemah lembut. Bahkan membunuh semut saja dia menangis. Jadi tidak mungkin anak Mbak adalah orang yang sadis. Tidak mungkin jika Melanie tega membunuh mereka semuanya. Mbak gak percaya omongan kamu ini Ham. Bu Rosa tidak terima kalau anak perempuannya dituduh sebagai pembunuh yang mengerikan. Terlebih menurut wanita parubaya tersebut, justru Melanie anaknya lah yang selama ini menjadi korban karena teror yang terus menimpa anak gadisnya tersebut. Mbak, kalau Mbak memang menyayangi anak Mbak, harusnya Mbak sadar kalau Melanie menyembunyikan sesuatu, sifat yang berubah-ubah. Mbak dan Mas Rudi terlalu sibuk dengan dunia kalian sendiri, jadi tidak tahu kalau anak kalian menderita gangguan mental. Ilham berteriak. Dirinya sudah tidak tahan lagi menyimpan rahasia tentang gadis yang dia sukai. Keponakannya itu, orang tuanya sibuk sendiri hingga tidak tahu anaknya sangat menderita. Kalau Mbak Rosa dan Mas Rudi tak percaya, silahkan. Tapi yang penting kita harus menjemput Melanie sekarang juga. Ilham berdiri, lalu bergegas ke arah pintu. Mau tak mau kedua orang tua Melanie juga mengekorinya. Tak butuh waktu lama, mereka bertiga telah membelah padatnya jalanan kota Jakarta. Sejujurnya Ilham sendiri saat itu juga sangat terkejut saat mendapati informasi kalau Melanie adalah dalang dari pembunuhan ini. Dia bahkan sampai menelusuri semua sendiri demi bisa mendapatkan informasi yang akurat. Hingga akhirnya dia bertemu dengan dokter yang merawat Melanie dulu sewaktu di Jogja. Sebenarnya sang dokter sudah memberikan aba-aba kepada orang tua keponakannya tersebut jika si anak harus dirawat secara intensif. Tapi orang tua Melanie terlalu sibuk, bahkan cenderung tidak mendengarkan nasihat sang dokter. Terlebih waktu itu Melanie dan keluarganya pindah ke Jakarta tanpa sempat menyelesaikan pengobatan anaknya yang malang itu. Di dalam mobil, Ilham masih terus menjelaskan apa yang terjadi kepada Bu Rosa dan Pak Rudi. Apa kalian pernah sadar kalau Melanie itu sakit mental, Mbak? Mas,
Ilham menatap Bu Rosa dan Pak Rudi dari balik kaca spion. Sementara yang diajak bicara hanya menundukkan kepala. Kami pikir Melanie hanya syok karena sahabatnya meninggal. Itu saja, Ham. Mas waktu itu hanya berpikir jika pindah ke Jakarta adalah hal yang paling tepat untuk kesehatan jiwa Melanie. Dan memang setelah pindah ke Jakarta, Melanie membaik dan tidak ada hal yang aneh. Apa dokter yang dulu tak menjelaskan kepada kalian jika Melanie kena DID, Mas? DID. Bu Rosa dan Pak Rudi berbicara bersamaan ketika mendengar penuturan Ilham. Iya, Melanie mengalami gangguan identitas disosiatif atau disebut DID, di mana seseorang mengalami suatu gangguan yang ditandai dengan adanya dua atau lebih status kepribadian yang berbeda. DID biasanya merupakan suatu reaksi terhadap trauma sebagai cara untuk membantu seseorang menghindari kenangan buruk. Apa kalian tidak tahu? Bu Rosa dan Pak Rudi hanya menggelengkan kepalanya. Mereka memang tak begitu mendengar penjelasan sang dokter kala itu. Bagi mereka Melanie adalah anak yang normal, sehat secara fisik dan mental. Melanie juga anak yang pandai serta tidak macam-macam, walau tak dapat dipungkiri. Semenjak bertemu dengan Sasa dan yang lainnya, Melanie sering mengeluh sakit kepala. Namun Bu Rosa dan Pak Rudi tak peduli dengan keadaannya dan hanya memberikannya uang untuk berobat tanpa mau mendampingi. Mbak sama Mas benar-benar orang tua yang buruk. Bahkan keadaan anaknya sendiri kalian tidak paham. Padahal keadaan Melanie sangat memprihatinkan. Kalian malah sibuk sendiri. Ilham mencengkram berat kemudi mobil. Bu Rosa menangis. Apa kamu mempunyai bukti kalau Melanie pelaku pembunuhan, Ham? Jangan asal menuduh kamu, Ham. Saya bisa laporkan kamu ke polisi. Pak Rudi masih berusaha membela anaknya, walau dia tahu pria di depannya ini tidak mungkin berbohong. Dirinya hanya berusaha mencari alasan agar anaknya tidak bersalah. Tidak mungkin Melanie sekejam itu. Silakan kalau Mas Rudi mau melaporkan saya ke polisi. Semua bukti ada di kantor polisi. Asal Mas tahu ya, polisilah yang telah menemukan bukti semuanya, bukan saya. Cepat atau lambat, Melanie memang akan tertangkap. Semua bukti mengarah kepadanya, terutama rekaman CCTV di rumah Sasa. Terpenting saat ini adalah kita harus menemukan Melanie. Saya takut dia akan melukai dirinya sendiri. CCTV? CCTV apa, Ham? CCTV yang merekam kalau Melanie menyiksa Sasa hingga tewas. Kau tahu kan Mas Rudi, kalau Sasa adalah pelacur. Ilham melirik Pak Rudi yang sedang duduk dengan gelisah melalui spion di depannya. Sasa mempunyai hobi di mana dirinya merekam semua aktivitas seksnya. Dia memasang CCTV di kamarnya, dan Melanie tidak mengetahui hal itu. Semua hal yang terjadi terekam jelas di mana Sasa tewas perlahan di tangan anak yang kalian sia-siakan, Melanie. Suasana di mobil menjadi hening. Hanya terdengar isakan tangis penyesalan Bu Rosa. Pak Rudi nampak menghembuskan nafas berkali-kali sambil mengusap wajahnya kasar. Apa Melanie akan dihukum mati, Ham? Pak Rudi kembali membuka suaranya dengan nada kekhawatiran yang mendalam. Namun Ilham tak menjawab. Dirinya masih fokus dengan kemudi. Lebih tepatnya berusaha membuat dirinya setenang mungkin. Walaupun dirinya juga begitu khawatir dengan keponakannya itu. Mas akan mencarikan pengacara terhebat, termahal agar Melanie bebas. Apakah Mas dan Mbak tahu kalau Melanie itu mengetahui
Ilham menghentikan perkataannya, menghembuskan nafas berat. Mengetahui apa, Ham? Bu Rosa yang sedari tadi menangis akhirnya bersuara juga. Mbak, Melani saat itu melihat dengan mata kepalanya sendiri di mana Ayu sahabatnya diperkosa lalu dibunuh. Itulah yang menyebabkan Melani trauma. Apakah kalian sebagai orang tuanya pernah bertanya tentang hatinya, tentang perasaannya? Asal Mbak tahu, Melani justru bercerita dengan dokternya, tapi kalian malah diam tak berempati. Pak Rudi dan Bu Rosa lagi-lagi syok mendengar perkataan Ilham. Mereka tak menyangka jika anak gadis mereka telah mengalami hal yang begitu mengerikan. Kalian hanya sibuk sendiri. Ilham melanjutkan perkataannya. Mbak Rosa sibuk dengan teman sosialitanya, sementara Mas Rudi sibuk dengan selingkuhannya. Kalian benar-benar. Ilham terlalu jengkel untuk melanjutkan kata-katanya. Suasana kembali hening. Mobil terus melaju menuju salon langganan Melani. Namun ternyata Melani sudah pulang, kata pegawai salon. Mobil kembali melaju ke arah rumah kakak Ilham. Setelah ini, Melani akan menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Jika terbukti Melani mengalami gangguan mental, maka Melani akan menjalani perawatan. Namun jika dirinya tidak sakit, maka hukuman terberat adalah hukuman mati. Kalian orang tua yang lalai, setidaknya berbuatlah yang terbaik untuk anak kalian, walau hanya sekali. Tidak ada tanggapan sepatah kata pun dari mulut Ibu Rosa dan Pak Rudi, hingga mobil mendarat mulus di halaman rumah mereka. Saat mereka bertiga turun dari mobil, nampak pintu rumah terbuka dengan lebar. Mereka bertiga saling melemparkan pandangan. Melani, Bu Rosa, Pak Rudi serta Ilham berlari dengan tergesa memasuki rumah. Di sana nampak Melani tengah memakai pakaiannya yang sama persis sebelum dirinya kehilangan sahabatnya, Ayu. Melani nampak membawa tas camping yang terlihat berat. Melani sayang, kamu mau kemana sayang? Bu Rosa menatap sedih penampilan anak gadisnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mela mau hiking dong mah. Mama lupa. Kan Melani sudah izin ke mama dan papa kemarin kalau mau hiking di Waduk Sermo Kulon Progo sama Ayu. Mama lupa. Ih, mama jahat deh. Ayu, Bu Rosa bertanya sambil mengerutkan dahi mendengar penjelasan anaknya. Iya mah, sama Ayu. Tuh orangnya lagi duduk di sofa. Ayu juga sudah siap-siap pergi mah. Hiking. Melani mau hiking. Pak Rudi kini yang bertanya kepada sang anak yang terlihat merajuk seperti anak kecil. Padahal Melani sudah dewasa. Sementara itu Bu Rosa sudah terisak. Hatinya sebagai seorang ibu teriris melihat keadaan anaknya saat ini. Iya Pak, kan hari ini sekolah Mela ada acara hiking. Papa juga lupa. Nih, Ayu juga sudah siap-siap kok Pak, mau berangkat. Papa gak lihat kalau Melani dan Ayu sudah dandan cantik begini. Sudah ah, nanti Melani ketinggalan teman-teman. Melani minta uang saku dong Pak. Melani memajukan telapak tangannya. Terlihat seperti anak kecil yang tengah meminta uang saku kepada sang ayah. Ilham yang sedari tadi berdiri akhirnya mendekati sang keponakan. Dengan lembut mengacak puncak kepalanya. Melani, Om boleh tanya tidak? Sekarang memang hari apa? Tanggal berapa? Kok mau hiking? Om Ilham, maaf, Mela belum salim.
Melani kok nggak lihat kalau Om Ilham kesini? Kan Om harusnya masih pendidikan di Jakarta. Melani meraih tangan Om Ilham untuk salim. Tersenyum dengan Om yang menurutnya sangat baik itu. Memang sekarang tanggal berapa, Mel? Kok kamu mau pergi hiking? Kok pertanyaan Om gak dijawab? Ilham kembali mengulang pertanyaannya sambil ekor matanya melirik ke arah Bu Rosa dan Pak Rudi. Ah, Om Ilham masa lupa sama tanggal sih? Sekarang tanggal 20 April 2016, Om. Kenapa emang? Om habis gajian ya? Hehe. Tapi kan Om belum kerja. Atau Om mau menikah, makanya pulang ke Jogja. Melani terkekeh sedang orang tuanya sudah menangis sedari tadi. Ilham mengerutkan dahinya. Jogja. Memang rumah kamu di mana, Mel? Di Jogja dong, Om. Ah, Om Ilham aneh deh. Rumah Melani kan di Jogja. Ada Ayu juga kok. Tuh, orangnya lagi duduk di sofa. Dia kecapean bawa tas yang besar, tapi gak berangkat-berangkat. Ilham mengarahkan matanya ke arah sofa, tempat di mana yang diarahkan oleh jari telunjuk Melani. Tentu saja sofa tersebut tak ada siapapun. Sayang, sadarlah Melani sayang. Ini Jakarta, bukan Jogja. Ayu juga sudah meninggal, Mela sayang. Kamu jangan seperti ini, nak. Bu Rosa berlari, menghampur ke arah anak gadisnya sambil memeluk erat tubuh Melani yang masih menggendong tas yang besar. Pundaknya naik turun karena tangisannya yang telah pecah. Tas yang digendong Melani terjatuh dari pundaknya setelah mendengar penjelasan mamanya. Kepalanya menggeleng pelan sambil tersenyum kecut. Mama bicara apa sih, Mah? Mela gak paham. Ayu meninggal. Gak mungkin lah, Mah, Ayu meninggal. Itu Ayu masih hidup kok, Mah. Sekarang Ayu sedang duduk di sofa, Mah. Lihatlah, Mah. Ayu masih sehat. Bahkan tersenyum ke arah Mama. Pasti Mama kecapean karena sibuk arisan kan. Jadi Mama ngelantur bicaranya. Melani nampak memegang tangan Bu Rosa, berusaha menenangkan ibunya yang menurutnya kelelahan. Namun Bu Rosa bukannya tenang, malah tangisannya semakin menjadi. Mah, Mama sedih ya mau Melani tinggal pergi ke Waduk Sermo. Cuma 3 hari kok, Mah. Gak lama kok. Mama gak perlu nangis. Tenang, kan ada Ayu yang jagain Melani di sana nanti, Mah. Iya kan, Ayu? Kamu akan selalu ada buat aku kan? Ayo dong, kamu jangan diam saja. Bilang sama Mama kalau kita akan baik-baik saja di sana. Melani masih memegang tangan Bu Rosa sambil kepalanya menoleh ke arah sofa yang menurutnya di sana duduk sosok Ayu, sahabatnya. Cukup, Melani. Sadar kamu, nak. Ayu sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Sadar kamu. Jangan jadi gila. Pak Rudi menampar wajah anak gadisnya untuk pertama kali. Selama hidup dirinya tak pernah menyakiti Melani. Namun baginya anaknya sudah keterlaluan. Papa jahat. Melani berteriak. Tangannya memegang pipi kanannya yang memerah karena tamparan sang papa. Dirinya sudah menangis karena terluka hatinya dengan perlakuan sang papa. Kenapa Papa tampar Mela, Pak? Salah Melani apa? Apa yang Melani katakan benar? Ayu masih hidup, Pak. Dia sedang duduk di sofa melihat ke arah Melani, Pak. Pak Rudi mengusap wajahnya kasar, menyesal karena telah mendaratkan tangannya di pipi mulus sang anak. Menyesal karena dirinya telah kehilangan kendali menghadapi sikap aneh Melani. Mas,
Sudahlah Mas, kita harus segera bawa Melanie ke kantor polisi. Jangan tunda lagi. Ini juga demi kebaikan Melanie, Mas. Ilham mencengkram pundak Pak Rudi, memperingatkan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tapi Ham, belum selesai Pak Rudi menyelesaikan perkataannya, sirine mobil polisi terdengar memasuki halaman rumah Pak Rudi. Permisi Pak, kami bertugas untuk menangkap saudari Melanie karena tertuduh sebagai pelaku pembunuhan. Ini surat tugasnya. Seorang polisi menghampiri Pak Rudi, sementara dua orang poluan nampak memegangi tangan Melanie, menuntunnya agar masuk ke dalam mobil polisi, yang tentu saja ditolak oleh Melanie. Ih, Mela mau pergi hiking. Jangan tangkap saya. Yuk, ayo tolong gue. Kenapa kamu diam saja? Ayo. Melanie dibawa paksa oleh pihak polisi. Bu Rosa dan Pak Rudi tak mampu berbuat apa-apa karena memang anaknya bersalah. Setelah kasus Melanie dibuka di pengadilan, tentu saja keluarga Jonathan, Bagas, Galang, Sasa dan Tante Sabrina menuntut hukuman mati untuk Melanie. Namun akhirnya mereka bungkam saat Ilham menunjukkan bukti pembunuhan Ayu yang dilakukan oleh mereka 5 tahun yang lalu di Waduk Sermo, Kulon Progo. Ini adalah alasan utama kenapa Ilham bersikeras ingin membuka kembali kasus kematian Ayu 5 tahun yang lalu. Walau tidak bisa membebaskan Melanie, tapi kebenaran tetap harus diungkap. Setelahnya Melanie bebas dari hukuman penjara karena setelah pemeriksaan intensif, Melanie terbukti memang mengalami kelainan mental. Dengan kekuatan sang papa, dirinya kini berada di rumah sakit jiwa untuk menjalani pengobatan. Ingatan Melanie hanya sampai di mana Ayu masih hidup. Selebihnya seolah Melanie ingin melupakan kenangan pahit di mana dirinya melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Ayu sahabatnya meninggal dengan mengenaskan. Melanie seolah juga ingin menghapus semua ingatannya, ingatan di mana dirinya telah menghabisi satu persatu pembunuh sahabatnya itu dengan sadis. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.